Depan. Baik, mudah-mudahan prosesi sidang monakosa harus berjalan lancar. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Muntiatul Hasanah, penguji utama pada kesempatan hari ini Bapak Kandidat Guru Besar Dr. Haji Imron Fauzi, penguji pendamping Kandidat Haji Dr. Royani karena sudah mau daftar haji, dan kandidat dokter kalau jadi daftar kuliah dari Irmawan IPD. Muntiatul Hasanah ya, saya perlu konfirmasi ya, naskah ini asli ditulis sendiri oleh saudari Muntiatul Hasanah? Asli, Bapak. Ada pembuktian ke para penguji kalau ini asli? Ada surat pernyataan? Benar satu Mbak, dibaca paling atas 51. Apa itu? Ada pengetahuan dan teknologi informasi. Halaman 38. Mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara. Saya kira naskah sama. Saya berikan kesempatan maksimal 7 menit untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar, MPD, selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Bapak Dedi Hermawan, MPD, selaku Sekretaris Sidang. Yang terhormat Bapak Dr. Imron Fauzi, MPD, selaku penguji utama. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Royani, MPDI, selaku pembimbing saya yang membantu saya dari awal skripsi ini dibuat sampai terselesainya skripsi ini. Dan teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Langsung saja, tema yang saya gunakan yaitu kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pengembangan lembaga di SDS Islam Ulul Albab Singosari Jember. Secara operasional, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermartabat serta insan Indonesia yang berdasarkan prinsip pembangunan sektor pendidikan merupakan investasi bangsa yang sangat berharga dalam memenuhi perkembangan dan tuntutan global dunia pendidikan saat ini. Sejalan dengan Peraturan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Mensra, Kementerian Pendidikan Nasional 2005 adalah menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Dalam mencapai sebuah tujuan kepemimpinan visioner, seorang pemimpin dalam organisasi sekolah harus mampu menampilkan kekuatan dan perubahan budayanya yang inovatif dalam upaya perubahan di masa depan. Melalui proses pendidikan dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien, mampu menghasilkan lulusan pendidikan yang produktif dan sesuai antara harapan dan kebutuhan yang ditopang dengan SDM handal dan dari pendidik. Kepemimpinan yang baik di organisasi pendidikan salah satunya dengan menghasilkan lulusan pendidikan yang produktif dan sesuai harapan serta kebutuhan. Untuk menghasilkan lulusan itu terdapat kompetensi yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik tentunya. Kepemimpinan pendidikan yang visioner menurut Johan dan Adai dikutip oleh Aan Komaria dan Siti Firna mengungkapkan ciri-ciri pemimpin yang berkualitas. Berdasarkan ciri-ciri dari pemimpin yang berkualitas dapat dilihat dari kepemimpinan pendidikan yang visionernya telah tertanam pada diri seorang pemimpin di SDS Islam Ulul Albab Singosari Jember. Lembaga SDS Islam Ulul Albab Singosari Jember berdiri sejak tahun 2019 di bawah naungan yayasan dan didirikan oleh sepasang suami istri. Mungkin Bapak penguji di sini sudah tahu SDS Islam Ulul Albab itu adalah milik salah satu dosen di sini. Yang awalnya hanya yang mendaftar hanya 35 orang anak.
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian, penulis menganalisis dengan mencermati permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi penelitian dan menetapkan bahwa kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pengembangan lembaga memiliki 3 fokus penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai artikulator visi dalam pengembangan lembaga di SDS Islam Ulul Albab Sebesar Jember. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai inspirator dalam pengembangan lembaga di SDS Islam Ulul Albab Sebesar Jember. Dan yang terakhir, bagaimana kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai motivator dalam pengembangan lembaga di SDS Islam Ulul Albab Sebesar Jember. Adapun tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai artikulator visi dalam pengembangan lembaga di SDS Islam Ulul Albab Sebesar Jember. Yang kedua itu untuk mendeskripsikan kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai inspirator dalam pengembangan lembaga di SDS Islam Sebesar Jember. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai motivator dalam pengembangan lembaga di SDS Islam Ulul Albab Sebesar Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam jenis studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan komunikasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Milas, Huberman, dan Saldana. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dan sedangkan hasil dari penelitian yaitu artikulator visi meliputi kepemimpinan visioner, visi sebagai penentu arah, memiliki visi atau tujuan terhadap lembaga, visi disosialisasikan dengan internalisasi desain pada saat rapat dan kegiatan sekolah, visi dilakukan dengan memberikan contoh melalui ketauladanan dan pembiasaan membaca ayat suci Al-Quran, melaksanakan ibadah wajib. Hasil dari inspirator meliputi pengupayaan kesadaran, pembinaan pengaruh, peningkatan inteligensi, dan yang hasil yang motivator meliputi pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, memberikan dorongan, memberikan penghargaan kepada siswa dan tenaga pendidik yang berprestasi, dan menjadikan sumber belajar dengan baik. Mungkin itu saja presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jadi moto itu mestinya mengarah kepada tema judul. Makanya saya lihat temanya visioner kok motonya ke pasrah kamu. Jangan sama Pak Dhani aja ke pasrahnya kalau ngurus administrasi. Iya, sering pasrah kepada Pak Dhani. Disesuaikan nanti ya. Moto itu menggambarkan dari tema yang diangkat, bukan jerih payah kamu. Kalau jerih payah kamu, justru kamu cantumkan nanti ada di bab 3 akhir atau 4 akhir itu. Jadi jerih payah kamu akan nampak di sana, mulai dari pengajuan judul dan seterusnya. Oke, nanti sesuaikan. Yang berikutnya footnote, kalau di moto nggak perlu pakai pencantuman angka 1 ya. Di pedoman itu jelas apa? Menggunakan apa? Ya, untuk di moto footnote-nya pakai bukan, tidak angka melainkan apa? Itu nanti dimulai bab 1 angka 1. Kalau di moto footnote-nya pakai apa tandanya? Bin? Oh, nggak baca pedoman, kayaknya nggak dibaca pedoman. Tanda bintang. Ya, dibaca pedomannya mbak. Oke, kata pengantar mbak. Budikan kita nama lengkapnya siapa mbak? Nama dan gelar. Nama dan gelar Dekan Mutia siapa? Beliau sangat sensitif, kurang sedikit aja nanti nggak tanda tangan ya kan? Kurang 1000 itu kalau itu urusannya Pak Dhani lah ya. Apa? MPDI akhirnya ya, tambah ya. Gelar beliau dilengkapi ya. Oke, itu saya kira teknis dan mungkin nanti di belakang yang teknis lagi ada bab 2 itu.
Yang betul itu kajian kepustakaan atau kajian pustaka itu kalau di validasi. Benar deh. Ini karena banyak copy paste, kamu nggak mau baca. Jadi ketika ada buku pedoman dibaca buku pedoman. Kajian pustaka di sana. Bawa enggak kamu buku pedomannya? Lah, PDF enggak bawa. Enggak, hanya membuktikan kamu itu baca enggak itu. Makanya tak suruh melihat di buku pedoman. Tapi kayaknya enggak baca kan. Oke, nanti sesuaikan ya. Baik, yang harus ada di abstrak itu apa, Mutia? Yang harus ditampilkan di abstrak itu apa? Karena tadi yang saya dengar dengan yang di abstrak berbeda itu. Latar belakang, Oke, fokus penelitian, konteks penelitian ya. metode yang digunakan, hasil. Tujuannya? Tujuan perlu nggak di abstrak itu? Ada baca. Tujuan Ya, tujuan harus ada. Nah, sekarang tujuan yang di abstrak dengan tujuan yang diisi itu yang benar yang mana? yang diisi. Yang diisi. Yang di abstrak salah. Di bab 1. Yang benar yang di bab 1 apa yang di abstrak tujuannya? Bab 1, benar itu. Ada 3 ya? Karena fokusnya 3. Tujuan 3, makanya nanti di abstrak kamu sempurnakan. Ya, di abstrak harus 3, sehingga nanti hasilnya juga terlihat 3. Oke. Bab 1, Panar hanya melihat regulasi ini. Itu yang benar peraturan pendidikan RI nomor 2 tahun 2020 atau peraturan pendidikan nasional. Bab 1. Bab 1 itu tulisannya Romawi 1, bukan angka 1, di atas sendiri, bab 1. Itu kamu angka apa Romawi? Nah, yang betul apa? Wah, kayak kesalahan ini belum penguji utama ini. Iya. Jadwal mulai kapan Pak Deni? Jadwal mulai kapan? Ya, tergantung jenengan kasih tugas Pak. Belum penguji utama itu. Ayo, peraturan pendidikan RI atau peraturan pendidikan nasional? Ini kalau copy paste gini loh. Skripsi nggak mau nih. Buat format Nasional. Peraturan Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2010 tentang apa Anda? Tentang Renstra. Rencana Strategik Kementerian Pendidikan Nasional tahun berapa? Tahun 2000. Dari mana 2025 itu? Keliru itu, tahun 2010 sampai 2014. Yang lama itu ya. Lah iya. Tidak. Ada lagi regulasi mau Pak Mar kamu prodi MPI. Halaman 3. Itu soalan tapi dipersoal. Paragraf terakhir, Standar Nasional Pendidikan PP nomor 19 2005 ada, 29 2005 ada PP. Ini pun sudah usang ini. Ayo, yang benar berapa? Copy paste. ya. Soalah ini salah berkelanjutan. Hati-hati kalau melihat ini regulasi itu ya. Yang betul PP berapa nih? Peraturan pemerintah nomor berapa? Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tapi sudah Ganti itu ya. diperbaiki ya. Yang terakhir itu PP 4 2022. Sebelumnya 57 2021. Sebelumnya lagi 13 2015. Sebelumnya lagi 32 2013. 5 kali perubahan. Kamu sudah paling lama salah lagi. Sudah paling lama salah lagi kan. Enggak ada PP 29 2005 ya. Dari Diperbaiki. blok strategi. Iya, enggak ini. Oke, sekarang harus ada konsistensi gitu ya. Kamu kualitatif atau kuantitatif enggak? Wow, kalau kualitatif tidak ada latar belakang. Yang ada apa? Yang ada apa kalau nggak ada latar belakang? Oke, itu di halaman 9 masih muncul latar belakang. Ya. Nah, sekarang isi sedikit aja isinya, nanti yang banyak penulisan. Yang kamu pakai tentang kepemimpinan visioner teorinya siapa? Waduh, kalau yang media kata bimbing. Mana dia kan penyanyi ya, di kepala sekolah. Teorinya kan tadi sudah kamu bacakan gitu. Tak nulis sendiri itu ingat. Ingat pasti. Teorinya siapa? Kami berbicara kepemimpinan visioner. Tadi kamu sempat baca Pak Anwar dengarnya? Bingung bola apa ya, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Kan mestinya di awal bentuk di bab 1 itu. Mungkin Bapak gara-gara grogi. Kamu jangan deket-deket lagi. Kamu deket-deket grogi kamu. Teorinya Johan dan ajaib Bapak. Bunyinya apa kayak apa itu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan sedikit kepemimpinan visioner itu dilihat dari kepemimpinan pendidikan yang visioner. Ciri-ciri Kan teori ini itu ikut. Makanya Kalau menjelaskan artikulator visi, inspirator, motivator itu, saya belum baca, lo tahu itu. Bas and Reggio, Bas and Reggio. Itu Sehingga- tulis pertama yang membagi 3 itu. sehingga kamu tarik dalam fokus penelitian kamu. Ini tulis teori atau tulisan? Nah ya makanya. Enggak tahu. Kan itu yang paling penting. Bas and Reggio. Ditulis bahas Enrici. Tulisannya apa Pak? Bahas Enrici. Kamu kalau di bibir Pak Royan nggak dengarkan tapi melihat kan. Maksudnya diarahkan Pak Royan ini kamu dengerin, kamu hanya ngelihat kata-katanya Pak Royan. Karena apa ini justru tergantung nomor gitu. Ikutnya tapi enggak. Bas and Reggio itu dikutip. Teorinya Bas and Reggio itu dikutip enggak? Yang Anwar sampaikan tadi. Ikuti Bapak. Coba di halaman berapa sebutin? Penting ini. Enggak, karena dia narik juga dalam fokusnya kan itu. Tidak Bapak tidak ikuti. Hah? Dan dasarnya apa kamu menentukan fokus itu? Kacau. Berarti teorinya secondary. Jadi kutipan dari bahas Kutipan dari siapa? Sumber aslinya kan? Perpustakaan yang Nah, itu loh. Tunjukkan aja kalau kutipan yang mana, yang dibagi 3 itu loh Pak. Dan dasar kamu menjadikan fokusnya ada 3 itu dari mana kan? dari skripsinya orang. Iya. Iya, dari skripsinya teman. Itu di bab 1 udah mestinya itu. Bas and Reggio. Sehingga kamu tarik fokus kamu ada 3 itu. Perpustakaannya enggak ada. Bas and Reggio. Ini footnote dia lengkap apa? Ini tahu wobel ya.
Footnote dan dokter Putera tidak sama. Tidak pakai aplikasi yang dia, jadi kayak pakai aplikasi yang download pasti sama. Ketemu Kalau manual ya di bab 1 teorinya oke deh, itu nanti anu. Yang kedua ada ya apa? Keunikan lembaga SD Ulul Albab itu apa nih? Jadi keunikan Ciri-ciri apa? Visioner kepala sekolahnya dibandingkan dengan lembaga yang ada di sekitar Jember, coba. Jangan-jangan lembaga di sekitar Ulul Albab juga sama, bahkan lebih gitu. Apa itu? Jadi dari siswa Ulul Albab itu memiliki visi yaitu Trias Indonesia yang artinya dalam eksakta, ilmu keagamaan, eksakta dan linguistik, Bapak. Apa itu penjelasannya? Ada itu di tulisannya Ada Bapak. di halaman berapa? Gelombang utama yang Enggak, judulnya bagus kalau kamu nggak masuk sampai halaman 6. Halaman 6 sampai hasil wawancara ini kamu ya. 7, 8 itu yang belakang ini 9 Pak. Dari 9 visi pemimpin mengimplementasikan pemahaman tentang pembelajaran dari segi keagamaan, pembelajaran nasional, dan lebih penting lagi visinya yang mengarah pada kepatuhan kepada pemerintah. Enggak, yang dilakukan kepalanya kan berbicara pemimpin yang visioner, ya kepalanya. Kelebihan kepala SD Ulul Albab itu loh dibanding ini SD yang ada. Kan banyak di sini ya. SD Al-Furqan, Baitul Amin, barangkali. Kelebihannya apa sehingga itu menjadikan daya tarik Mutia untuk menawarkan penelitian di sana? Kelebihannya yaitu kepala sekolahnya itu dalam bukan hanya menjadi satu kepala sekolah saja, Pak. Menjadi apa? Kepala sekolah di sana memegang 2 jabatan. Selain kepala sekolah apa? Ibu rumah tangga? Ada kepala sekolah juga di RA. Muslimat Oh, Nuruddin. iya, makanya. Jadi banyak faktor. Jadi kita sebetulnya belum bisa mengklaim karena yayasannya punya suami sehingga tingkat fleksibilitas di dalam pengelolaan lebih leluasa. Justru akan sangat menarik ketika di lembaga yang kepala sekolahnya itu tergantung pada yayasan, tapi dia mampu membuat terobosan-terobosan. Ini kayak single victor gitu loh. Jadi suaminya pemilik yayasan, otomatis apa yang diinginkan kepala sekolah sebagai istri ya apa saja terwujud kan begitu. Berbeda dengan kalau kepala sekolah itu ada dalam satu yayasan, tapi justru kepala sekolah mampu berkreasi, itu baru visioner gitu. Paham maksudnya? Ya mungkin biar lebih paham, pengunjung utama akan menulis servis. Dipersilakan kepada Bapak Iwan Towi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Bidang, Bapak Dr. Muhammad Anwar, MPD, Bapak Penguji Pendamping sekaligus Pembimbing, Bapak Dr. Ahmad Royani, dan Sekretaris Sidang Bapak Dani Hermawan, MPD, Pak Penguji Atul Hasanah ya. Sebenarnya ya skripsi tebal itu belum tentu berbobot kualitasnya, berbobot fisiknya ya. Mungkin ditimbang ini 1 kilo ini mungkin berbobot, oke, karena tebal. Tapi tak baca loh.
kadang itu semakin bertele-tele itu semakin nggak jelas tuh, ya. Tapi karya yang baik itu adalah yang to the point dan berbasis data, to the point, jelas. Tadi itu ya. Kalau cuma tebel-tebelan sekarang gampang loh, PDF di mana-mana ya, tinggal copy paste 400 halaman skripsi pun gampang, ya kan? Tapi datanya ada, gitu loh. Makanya tadi itu, ini belum ke substansi ya. Saya pernah bimbing dan nulis tentang kepemimpinan visioner. Jadi tahu betul teorinya Mas siapa itu, tahu betul. Ya, ini kan gak ngambil dari teori yang benar. Saya lihat di halaman 41. Itu yang saya sebutkan di awal, tapi saya padahal belum baca ini ya. Itu sebenarnya ada tuh di footnote-nya itu. Coba 41. Siapa itu? Nah, di awal tadi saya sebutkan itu ya. Saya lihat ada ini. Tapi kamu dapat dari mana? Kan bukan dari aslinya loh. Bukan dari sumber aslinya. Kalau sumber aslinya ini penggagas teorinya. Jadi gitu loh. Ini yang sebenarnya grand teori yang paling benar. Jadi semua teorimu, entah itu artikulator visi, inspirator dan motivator, itu di Buzz and Review itu dibahas tuntas. Di dalamnya dikasih tabel. Dia itu membuat tabel inspirator itu indikatornya apa saja. Itu Buzz and Review itu malah yang musuh. Loh, kamu malah ngambil dari mana? Dapat dari mana? Kutipnya dapat dari mana ini? Dari blog. Nah, lah ya, jurnalnya mana kalau memang rujuk dari jurnal? Mungkin bahasa Inggris. Jurnal apa orang nulis tentang dia terus kamu kutip? Ya? Ya kok tracing mana yang benar? Kalau kamu nulis dari jurnal, saya punya jurnalnya ini, punya bukunya ini. Dari mana? Kemarin itu lihat di deskripsi Bapak ini. Nah, berarti kamu yang dikutip skripsi kan, bukan Buzz and Review. Loh. Oleh karena itu tadi tak tanya loh, kok nggak tahu. Padahal ini yang paling penting. Harusnya ini kamu cari sumber utama ini. Jadi gitu loh ya. Ini kan kamu ngerujuknya buat fokus sampai itu kan berarti dari skripsinya orang, bukan dari teori aslinya berarti kan. Tadi itu tanya kok bisa artikulator visi, inspirator, motivator, dari mana pembagiannya itu tadi ditanya. Kamu nggak bisa jawab, ya kan? Dari skripsinya orang kan gitu berarti jawabannya, bukan dari teori aslinya. Loh. Digelabakan kamu akhirnya karena nggak tahu dasarnya, jadi gitu loh. Jadi gitu. Baik, sekarang satu dulu. Ini tema yang berat loh, yang sulit ya, karena yang kamu teliti itu hal yang abstrak sebenarnya, yang nggak kelihatan, ya kan? Visioner, kan? Iya coba. Artikulator visi, iya coba. Kecuali misalnya penerapan manajemen sarpras jelas sarananya ada, ya kan? Ini kan abstrak. Oleh karena itu sulit, penelitian ini sulit. Ini kemudian zona kepala sekolah Bu Maisar, apa Bu? Kok tiba-tiba kamu menjustis ya, memastikan bahwa Ibu Maisaro itu visioner? Emangnya Pak Anwar nggak visioner? Emangnya kepala sekolah yang lain nggak visioner? Nah, terus kenapa kok kamu menjustis Bu Maisaro saja yang visioner? Unik. Kan setiap orang memiliki visi sendiri-sendiri. Nah, terus kok memilih Bu Maisaro sebagai tokoh utama? Karena di dalam diri beliau, sebelum saya melakukan penelitian di sana, Pak, saya melakukan penelitian terlebih dahulu dan saya mewawancarai salah satu guru-guru di sana. Bahkan saya mewawancarai siswa di sana. Dan dari situ terbentuk pikiran saya mengambil visioner. Begini, kadang orang ngomong toko itu lengkap, misalnya ya.
bisa jadi ada dua kemungkinan. Dia tahu semua toko di Jumber, baru menjustis toko itu lengkap. Atau poin yang kedua, dia hanya tahunya toko itu saja, akhirnya memvonis toko itu lengkap, padahal dia belum membandingkan dengan toko yang lain. Logikanya kayak gitu. Tiba-tiba menjustis kenapa? Karena tahumu cuma itu, gitu. Kamu nggak bandingkan dengan yang lain. Gitu. Oke. Yang penting jelas guys, indikator visioner itu apa dan itu ada di Bumai Sahara, harus begitu. Kalau indikator visioner belum tadi ya. Langsung ke ini aja, saya ke definisi inilah biar jelas istilahnya. Di situ kamu jelaskan visioner adalah satu artikulator visi. Coba konkretkan, operasionalkan seperti apa artikulator visi itu. Jadi kenapa saya ambil artikulator visi karena di sana itu bagaimana kepemimpinan Ibu Siti Maisarah dalam artikan visi tersebut ya. Coba artinya artikulator visi itu apa? Mengartikan visi gitu. Itu kok sederhananya dulu. Gak koyo mono artinya. Coba kamu gimana, Mbak? Bu? Mengartikan visi gimana? Begitu coba. Artikulator visi bukan itu loh. Coba indikatornya apa saja? Artikulator visi, inspirator visi. Artikulator visi indikatornya itu apa saja? Bukan mengartikan visi artinya. Sederhananya kamu. Nah, yang kamu teliti fokus satu artikulator visi. Yang kamu gali datanya itu apa saja? Bagaimana di sana, bagaimana pembuatan visinya dan mensosialisasinya bagaimana? Pembuatan visi, mensosialisasikan visi, terus Visinya ke depan. itu aja yang kamu teliti. Artikulator visi itu nggak sesempit itu, ya. Pertama, ya tadi itu bagaimana perumusan visi misi itu ya. Kemudian mensosialisasikan visi, ya, mensadarkan tentang visi pada anak buahnya, gitu. Kemudian mewujudkan visi dalam bentuk strategi-strategi dan program-program, ya kan? Memunculkan belief system, dan bahasa itu apa belief system itu? Orang macam bukunya ya. Kan? Belief system. Jadi visi, misi sampai strategi itu kan sudah dibuat, disosialisasikan. Anak buah itu kerjanya kan macam-macam, ada yang arah timur, barat, selatan kan tuh macam-macam. Nah, untuk membuat mereka satu arah itu hanya dibuatlah namanya belief system. Kesamaan, penyamaan persepsi, jalan bareng, kerja bareng, searah, itu maksudnya. Itu luas itu artinya itu. Kamu teorinya sebenarnya bagus, sebenarnya pas LDJ itu bagus teorinya kalau kamu memang menguasai. Jadi gitu loh. Terus kedua, indikatornya dia, inspirator itu. Indikatornya tahu, artinya tahu. Indikatornya, komponennya. Pemberian kesadaran, pembinaan pengaruh, dan peningkatan intelijensi. Bahasa di uang lagi loh, paham kamu? Pembinaan kesadaran, maksudnya begini. Pembinaan kesadaran pada warga sekolah. Ya caranya yang dilakukan di sana gimana? Seperti halnya memberikan keteladanan, seperti halnya pagi Bapak sholat duha. Hubungannya dengan kesadaran itu apa? Berarti yang belum sholat dia gak sadar gitu. Sadar dan itu terus. Iya, maksudnya dia pembangunan kesadaran. Angel itu tema ini. Kesadaran dengan pentingnya visi tersebut. Kesadaran tentang pentingnya visi, kesadaran bahwa lembaga ini milik bersama, kesadaran bahwa pekerjaan itu adalah
Apa? Gitu macam-macam dong. Panjang itu. Terus yang kedua, apa tadi itu pengaruh apa? Pembinaan pengaruh. Nah, itu maksudnya pembinaan pengaruh ini. Pengaruh gitu. Iya, yang dilakukan seperti apa? Semisal mempengaruhi dalam konteks Oh, kan lagi ya. Aku bimbing disertasi ini nih dia. Ini Sulit. nganu indikatornya dua ya, tetapi Loh, abstrak masalahnya. Pembinaan pengaruh itu. Coba yang dilakukan sana. Gimana pemimpin memberikan pengaruh pada anak buah? Secara teori dan kenyataannya di sana gimana? bawahannya bahasa Caranya cara mempengaruhi itu gimana di sana? Nah, nggak usah dibuka wes, kenapa harus hafal wes? Sulit kan ini bahasa itu bahasa sulit, oleh karena itu dijabarkan. Coba lagi teorinya itu, ya pemimpin itu memberikan pembinaan pengaruh, macam-macam caranya, bisa persuasif, ajakan, ya bisa paksaan, ya kapan pemimpin mengajak berpersuasif, ya kapan pemimpin memaksa, ya terus kapan pemimpin melepas saja artinya anak buah sudah tidak usah dikasih banyak nasihat, mereka sudah menjalankan sendiri. Itu ada tuh di sana gimana? Apakah Bu Maisaro itu memaksa atau mengajak atau melepaskan? mengajak Gimana contoh ajakannya? mengajak dalam berbahas kebaikan, tapi Ya oke. Terus motivator, indikator yang terakhir motivator itu fokus ketiga ya. Gimana? Hah? Pengaturan lingkungan fisik. Komponen motivator itu gimana? Apa saja? Pengaturan lingkungan fisik. Nah, terus. Pengaturan suasana kerja. Terus. Memberikan dorongan. Oke. Pengaturan lingkungan fisik yang ada di sana gimana semuanya? Tertata dengan baik, seperti halnya kelas itu. Lingkungan fisik. Maksudnya itu pemimpin ya menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh anak buahnya supaya mereka semangat dalam bekerja. Itu penjelasannya. Di sana di mana? Bukan kelas pembelajaran, sekolah maksudnya secara umum. Gimana di sana? Sudah ada di mana? Terus pengaturan lingkungan apa kan? Pengaturan lingkungan. Lingkungan kerja. Misal ada problem yang dimiliki oleh guru-guru di sana, jadi pemimpinnya itu memberikan seperti halnya solusi dari permasalahan tersebut. Oke. Nanti itu dijabarkan semua teorinya wajib merujuk itu ya. Yang saya sampaikan tadi. Dok, di penelitian terdahulu coba cari di Google ada, silakan di download. Ini bimbingan saya ini. Disertasi milik namanya Kholidatul Hasanah. Judulnya Kepemimpinan Visioner Perempuan, persis milik judulmu. Ya, itu bahas MBDU di situ bahas tuntas. Disertasi di sini, disertasi di Jember, di Jember ya. Download yang digilip itu ada. Kholidatul Hasanah, judulnya Kepemimpinan Visioner Perempuan. Bandingkan dengan punyamu, sama enggak nanti isinya, teorinya enggak, Dok. Ya, kamu bisa merujuk itu, bagus, nanti ditambahkan di penelitian terdahulu. Teknis-teknisnya banyak sekali di sini, Dok, ya, diikuti ya. Misalnya pemilihan lokasi harus ada kaitannya dengan judul tentang kepemimpinan visioner. Tidak hanya sekedar menjelaskan siswanya jumlahnya sekian, berdiri 4 tahun, tidak ada kaitannya dengan judul, harus kaitannya dengan judul.
Kenapa memilih tadi itu loh yang di awal. Kenapa kamu memilih Bu Maisaroh itu sebagai pemimpin visioner? Bukan yang lain itu loh maksudnya. Terus data-data di metode penelitian, data apa yang digali, wawancara, observasi, dokumen. Karena ini masih teoritis semua metode penelitianmu ya, belum operasional. Tuh. Baik, kemudian teknis yang lain, setiap akhir temuan atau akhir penyajian data ya, setiap fokus 1 di bagian akhir itu harus ada analisis dan kesimpulan kamu sendiri, jangan berhenti di wawancara atau observasi. Setiap akhir berarti ada 3 analisis dan kesimpulan ya. Ini data-data apa dong? Gitu, kosong dulu. Tabel ini. Tidak ada Pak, data. Kenapa lah ya kok kosong kenapa? Zaman 94 95. Itu data-data larang-larang yang tadi Mbak, yang tidak boleh. Ya tahu sebetulnya begitu. Enggak kok kosong loh. Memang kosong dari datanya Pak. Indikator Nah, ini kan adalah pola Oh kan, anu ya memakai berarti membuat pernyataan bohong. Harusnya misalnya datanya itu datang pakai keterangan aja, tidak latihan strategi atau apa gitu ya. Untuk kelakuannya atau keterangannya apa. Jadi semua. banyak sekali ya catatannya, banyak sekali ya, nggak perlu saya sampaikan satu persatu karena banyak sekali ya, bukan tebel-tebelan dok, lebih baik malah diringkas, semakin ringkas semakin baik itu skripsi ya. Kamu ini banyak, terlalu banyak malah bertele-tele ya. Terus daftar pustaka yang kamu kutip di footnote harus ada di daftar pustaka semua. Saya cek tidak sama footnote-nya dan isi daftar pustakanya tidak sama. Mbok kok iso ngono iki piye? Anda kan manual pun sudah buat footnote semua, tinggal footnote-nya dikontrol up, paste ke sini kan ya wis jadi pasti sama kan gitu toh Dok. Andi kan manual, kalau nggak manual pakai aplikasi Mendeley atau Zotero. Kamu nggak manual nggak apa-apa, yang penting sama. Manual itu rata-rata yang pas revisi ini malah lupa diganti biasanya kan gitu. Nah ini beda jauh ya. Wes itu aja dari saya kembalikan ke ketua sidang. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Bu Utama, banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penulisan Mutia. Berikutnya kepada penguji pendamping Bapak Dr. Pak Masroyani, dipersilakan. Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar, penguji utama Bapak Dr. Imron Taufi, dan penguji sekretaris sidang Mas Bapak dan Dani Hermawan ya. Oke, dan Mutiarul Hasanah dengan judul Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam pengembangan lembaga di SDS Islam Ulul Al-Ustaz Sempu Syarif. Oke, ini ada beberapa catatan kecil ya. Ini terkait dengan teknis. Judul sudah saya ingatkan, jangan disingkat ya, SDS gitu. Iya, sekolah dasar swasta gitu aja. Di sana tulisannya seperti apa itu yang dicontoh. S-nya ini swasta ya. Tapi di sana contohnya di SD enggak disingkat. Ditulis aja ya, secara utuh. Takut salah mengartikan gitu ya. Takut salah mengartikulasikan. Artikulator risi. Artinya di sini. Oke. Terus yang kedua, bagaimana saran dari Bapak Anwar terkait dengan abstrak? Abstrak itu tujuan nanti disesuaikan dengan apa? Dengan fokus ya.
Tujuannya fokusnya 3, tujuannya juga 3. Beberapa catatan penting terkait dengan dengan perundang-undangan ya. Ini kan kamu ini ngambil dari jurnalnya tahun 2015 ya. Sedangkan undang-undang atau peraturan pemerintah itu tiap tahun, tiap waktu itu bisa berubah. Jadi kalau mau ngambil undang-undang, tidak tahu undang-undangnya. Kalau tahunnya itu di bawah tahun 2023, ya dicek kembali apakah betul atau tidak, ada revisi atau tidak itu. Ini kan tahun 2015 kamu ya ngambilnya. Oke, terus yang kedua itu terkait dengan undang-undang. Yang kedua terkait dengan beberapa catatan penting dari saya. Footnote ini masih belum ditampilkan ya, seperti di halaman 5 menerangkan tentang dimensi perorganisasian, dimensi penggerakan ya atau pelaksanaan. Di situ masih belum ada referensinya dari mana. Nah, itu catatan-catatan kecil yang penting diperbaiki lagi. Nah, terus saran dari penguji utama tadi itu penting. Saya kan sudah ngasih link ya dulu ya, ingat saya link jurnal apa dulu? Link ya itu baca teorinya, bisa merujuk ke teori yang ada di jurnal tersebut, lalu dicari bukunya. Kalau tidak ada bukunya ya berarti apa? Tesis, disertasi atau apa itu dicari. Kalau nggak nemu bukunya, iya harus nemu gitu ya teorinya. Coba. Saya pernah kirim ke Mutia itu manajerial karena mendekati sama gitu ya, mendekati sama dan itu bisa disesuaikan. Oke itu. Data kami ini banyak. Sampai tadi Pak Imran datang itu tebel kan? Tebel katanya. Biasanya yang tebel-tebel itu menguji malah senang ujinya gitu ya, karena banyak hal catatan. Karena apa ya? Karena terlalu tebal dan kadang-kadang nggak fokus gitu ya, Nah, untuk itu coba nanti disesuaikan dengan cara menguji tadi ya, mulai dari fokus 1, 2, 3, lalu indikator dari fokus 1. Saya dulu kan gitu ya, indikatornya apa? Artikulasi visi itu indikatornya apa? Jadi operasionalnya itu seperti apa? Model pelaksanaannya itu seperti apa gitu ya. Dan nggak ngawang katanya Pak Anwar tadi seperti itu. Jadi ada gambaran jelas terkait dengan fokus yang mau dijadikan kegiatan penelitian. Nah, itu. Kalau untuk data-data kamu cukup lengkap sebenarnya ya. Hasil wawancara banyak gitu ya, tapi perlu diolah lagi ya, bisa ke sana lagi atau bisa mengolah data yang ada. Datanya saya baca tadi malam itu ya, kadang-kadang ada yang loncat gitu ya, loncat dari sebenarnya ini untuk motivasi masuk ke artikulator gitu ya. Nah, makanya perlunya metode penelitian itu di sini ya, apa istilahnya, validitas yang di sini itu ada ya validitas, biar datanya itu nggak tercampur-campur gitu ya, antara data fokus 1 tidak loncat ke fokus 3, fokus 3 tidak di fokus 2 dan seterusnya. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya terkait dengan pembahasan itu, karena teorinya sebenarnya sudah ada bukunya ya, mungkin kamu lupa atau karena mudik ya, karena mudik Madura
Madura, saya kira bukan orang Udah Madura. swasta ini. Saya kira bukan orang Madura, ternyata Madura sungguhan. Madura kan? Nah, Pak Anwar, saya kira orang Bali Pak. Kesukaan Pak Anwar itu orang Bali. Ternyata yang memang dekat Bali ya Pak Anwar. Jauh Bapak. Jauh ya. Jauh. Madura ternyata. Pikiran saya itu orang Genteng, Banyuwangi gitu ya dulu ya. Iya, pikiran saya Banyuwangi. Bisa jauh. Ternyata orang Madura. Jadi di pembahasan itu disesuaikan dengan teori yang dipakai ya. Teorinya cuma saran dari Pak Imam Fauzi tadi bahas teorinya bahas. Maka di situ ya banyak teori bahas yang masuk di situ, fokus 1, fokus 2, dan fokus 3. Seumpama mau menambahkan teori atau bukunya siapa tidak apa-apa, tapi yang paling primer adalah bukunya Bas tadi. Itu saya kira saran yang cukup bagus dan ini memang berat ya. Kamu berapa bulan bimbingan? Sering ya? Sering dan memang berat, saya rasakan memang berat dan ya siapa tahu kamu bisa S2 ya untuk meneruskan terkait dengan kepemimpinan visioner. Saya kira itu Pak Sekretaris. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya Sekretaris Sidang ada tambahan masukan dipersilakan dari Rina. Kalau aku biasanya mau deh. Kalau aku biasanya ngomongin mau deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya sudah ngode Pak Imran Bapak. Ketemunya malah Pak Anwar yang paling panjang. Nah, sebenarnya sederhana saja ini. Jadi Kak, ada teori yang lewat ataupun nanti yang lewat itu mungkin salah satu pengajar mepeng Kumwal itu adalah Pak Royan, ada Bunita, ada Pak yang lain itu matriknya sekarang mungkin agak di kolomnya di perlengkapan aja. Jadi misalnya Pak setelah duduk variabel, subvariabel boleh atau langsung subvariabel aja yang tadi. Nah, subvariabel ini inilah yang dengan harus taruh teorinya. Jadi kalau sudah dapat teori itu taruh di subvariabel. Setelah subvariabel jangan langsung metode indikator. Yang dicari-cari Pak Imron tadi kan indikator, ya. Nah itu udah ada di kolomnya. Jadi indikatornya tadi setelah kan dicari indikatornya yang apa tadi yang inspiratif itu indikatornya apa. Nanti indikator inilah yang jadi apa yang jadi acuan dari membuat pedoman penelitian, pedoman wawancara, pedoman observasi sama pedoman dokumentasi. Jadi data yang Mbak dapat itu sudah sesuai indikator. Makanya di marketnya itu harus jelas. Ya itu juga dari saja. Itu saja dari saya karena yang saran yang lain sudah lengkap dari Pak Anwar, Pak Bukron serta Mas Ganteng sebelah saya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita scouting 1 menit saja untuk menentukan layak tidaknya Saudari Mutia dinyatakan lulus atau tidak. Tidak direkapitulasi Mas ini. Iya. Kalau cepat ini biasanya nggak lulus. Gampang itu. Hitungnya gampang. Oke. Iya kan. Kan lulus saya Pak. Semester itu. Yang untuk nganu, berarti kan baru 7. Kenapa? Ya untuk pembimbingnya, bimbing. Masih 8 bisa. Masih 4. Iya, 4 semester lagi. Pak Royan telaten kok. Masih siap. Siap. Kayaknya ya. Waktunya masih longgar. Untuk kamu lu seneng nyari Pak Royan. Lanjut saya Bapak. Nah iya. Baik, memperhatikan rekapitulasi nilai para penguji, maka sekali lagi dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa Saudari Mutia dinyatakan
tidak mengulang. Alhamdulillah, dengan dinyatakan tidak mengulang atau lulus dengan beberapa catatan perbaikan, maka beberapa hal diperhatikan bahwa proses revisi maksimal 20 hari dari sekarang. Kalau sekarang tanggal 25 tambah 6 karena Mei 31 ya, berarti tanggal 14 Juni itu sudah dalam bentuk dokumen yang ditandatangani para penguji, termasuk tanda tangan BPK. Minta tanda tangan Pak Anwar, bebas administrasi maksimal tanggal 14. Lewat itu kita uji ulang dan kita siap ya melakukan sidang ulang. Lewat tanggal 14 kita uji ulang. Baik, saya kira cukup sidang ini kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,